Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu berjumpa kembali ya. Saya ucapkan selamat buat calon pengajar praktek ya. Di angkatan 10, di sini sudah ada pengumuman untuk SK tahap 3 ya. Bapak Ibu, di sini kita bisa lihat untuk pengumuman hasil seleksi tahap 3 calon pengajar praktek pendidikan guru penggerak angkatan 10. Bahwasanya yang pertama, pembekalan CPP PGP angkatan 10 telah selesai dilaksanakan pada tanggal 29 November tahun 2023 yang diikuti calon pengajar praktek yang lulus tahap 2. Calon pengajar praktek dari tersebut ya dari guru penggerak dan CPP rekrutmen reguler PGP angkatan 10 yang mengikuti pembekalan sejumlah 4.535 orang. Sejumlah 4.492 orang sebagaimana daftar terlampir dinyatakan memenuhi persyaratan dan standar untuk ditetapkan sebagai pengajar praktek PGP. Bagi calon pengajar praktek yang belum lulus seleksi, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam mengikuti proses seleksi CPP PGP. Pengajar praktek yang telah dinyatakan lulus akan melaksanakan tugas pada program pendidikan guru penggerak yang penugasannya akan dikoordinasikan oleh BPGP atau BGP provinsi setempat. Bapak dan Ibu, ini adalah daftar ya peserta yang dinyatakan lulus seleksi pengajar praktek pendidikan guru penggerak angkatan 10 yaitu sebanyak 4.492 orang ya karena telah memenuhi persyaratan standar untuk ditetapkan menjadi pengajar praktek calon guru penggerak di angkatan 10 Bapak dan Ibu ya. Selamat. Di sini ada 185 halaman. Kemudian Bapak Ibu silakan dicek ya. Nanti saya akan cantumkan linknya untuk akses pengumuman ini mulai dari Provinsi Aceh Bapak Ibu ya. Kemudian ada juga di Provinsi Bali. Kemudian setelah itu Bapak dan Ibu ada Provinsi Banten. Kemudian kita cek lagi ya, setelah Banten ini ada Bengkulu, DIY, DKI Jakarta. Kemudian di sini juga ada Gorontalo, Jambi dan sebagainya Bapak Ibu ya. Jadi silakan Bapak dan Ibu. Jadi langkah Bapak dan Ibu berikutnya ketika Bapak dan Ibu sudah ditetapkan sebagai pengajar praktek calon guru penggerak, maka Bapak dan Ibu persiapan yaitu yang pertama adalah Bapak dan Ibu harus menyesuaikan aktivitas ya, aktivitas yang Bapak Ibu nanti akan lakukan sebagai pendamping calon pengajar praktek selama 6 bulan. Bapak Ibu nanti harus menyesuaikan ya. Bapak dan Ibu nanti akan melakukan pendampingan individu ya, kemudian Bapak Ibu akan berkunjung di pendampingan individu itu ke sekolah-sekolah CGP ya. Kemudian Bapak Ibu nanti akan mengakses LMS Bapak Ibu ya. Jadi LMS guru penggerak. Silahkan Bapak dan Ibu juga itu dicek ya, karena di LMS itu Bapak dan Ibu akan ada alur ya, alur dari pertama pendampingan individu dan lokakarya ya. Contohnya adalah di sini LMS yang sudah saya buka. Bapak Ibu nanti silahkan ya akan mendapatkan akun dan LMS yang nanti akan Bapak Ibu bisa akses. Nah, contoh di paket modul 1 di sini Bapak dan Ibu, karena nanti akan ada 3 paket modul. Ya, paket modul 1, paket modul 2 dan paket modul 3. Nah, di setiap paket modul nanti ini Bapak Ibu akan melakukan pendampingan. Ya, contoh misalnya di pendampingan individu yang pertama nanti akan berkaitan dengan paket modul tertentu. Ya, di sini nanti akan ada yang namanya pendampingan individu yang pertama. Ya, waktunya adalah kurun waktu seminggu sebelum lokakarya 1. Tema pendampingannya adalah refleksi awal kompetensi guru penggerak. Fokus pendampingannya adalah diskusi tantangan belajar daring, refleksi penerapan perubahan kelas sesuai pemikiran Ganjar Dewantara, diskusi pembuatan kerangka portofolio, diskusi peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Di sini juga akan ada langkah-langkah pendampingan Bapak dan Ibu ya. Jadi langkah-langkah pendampingan ini penting sekali. Ya, jadi nanti Bapak dan Ibu ketika sudah bisa mengakses LMS, silahkan tema setiap pendampingan nanti dibaca. Ya, langkah-langkah pendampingan mulai dari bagian awal pendampingan, bagian inti pendampingan, sampai nanti di bagian akhir pendampingan. Bapak Ibu nanti akan ada tugas ya, tugas untuk mengupload ya laporan-laporan yang nanti akan Bapak Ibu selesaikan di LMS. Nah, di sini ada unggah dokumentasi kegiatan pendampingan individu ya, mulai dari media yang berupa video, rekaman, foto atau dokumen lainnya terkait aksi nyata peserta, dokumentasi lainnya terkait dengan pelaksanaan kegiatan seperti daftar hadir dan lain sebagainya, laporan kegiatan pendampingan individu. Bapak dan Ibu, itu adalah pendampingan individu. Nanti akan ada juga yang namanya lokakarya ya. Lokakarya ini juga dilaksanakan
oleh pengajar praktek ya bersama dengan CGP. Nanti di LMS juga ada Bapak dan Ibu ya, mulai dari lokakarya orientasi sampai lokakarya 7. Bapak Ibu, itu informasi dari saya untuk sekilas ya tugas dari pengajar praktek yang sudah dinyatakan lolos seleksi tahap 3, maka siap bertugas ya mendampingi CGP selama 6 bulan. Bapak Ibu, kegiatannya kurang lebih seperti itu ya. Ada pendampingan individu dan lokakarya yang sudah tersentral di LMS. Bapak Ibu nanti silahkan dipelajari. Dan saya akan coba dampingi Bapak dan Ibu ya, memberikan informasi dan pengalaman saya sebagai pengajar praktek di angkatan 4 dan juga fasilitator di angkatan 8. Saya akan buat video-video ya yang sekiranya bisa memberikan wawasan tambahan buat Bapak dan Ibu yang saat ini lolos sebagai calon pengajar praktek ya di angkatan 10. Bapak Ibu, terima kasih, semoga bermanfaat. Silahkan subscribe dan klik loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.